Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renaldi. Saya dari jurusan Broadcasting angkatan 2019. Kali ini saya akan membuat tugas, yaitu tugas mata kuliah dari Public Relation yang memiliki 3 tema utama. Lalu saya akan memilih tema yaitu bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Nah, dari tema pertama ini saya menyimpulkan bahwa ada beberapa hal untuk menjadi seorang pemimpin menurut saya. Yang pertama adalah kita harus membawa sifat yang positive vibes dan tenang gitu. Dalam artian ketika kita memiliki masalah dalam tim kita harus menjadi seseorang yang sangat-sangat positif dan harus tenang tanpa kita terpengaruh oleh keadaan di sekitar. Jadi tim kita akan lebih tenang menghadapi sesuatu masalah karena kita pun ikut terbawa tenang dan juga sangat-sangat positif. Nah, yang kedua itu adalah membuka obrolan pertama kali atau membuka sebuah komunikasi atau forum. Jadi di sini adalah penting sekali bagi pemimpin untuk membuka forum pertama kali atau membuka bincangan obrolan seputar maupun tujuan dari tim kita untuk apa ataupun permasalahan-permasalahan internal yang terjadi. Karena kenapa? Pemimpin yang baik itu harus bisa dekat dengan yang namanya tim, jajaran dan tim dan jajaran-jajaran lainnya gitu. Karena dalam sebuah menurut pandangan saya, pemimpin yang baik itu adalah kita sebagai tim mengenal sosok pemimpin itu seperti apa gitu. Mengenal pemimpin itu yang ramah. Jadi kita juga terbawa gitu ramanya. Karena beliau sering ngobrol sama kita, karena beliau sering sharing. Jadi kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan tujuan dari terbentuknya tim ini dengan kamu sebagai pemimpinnya apa sih benefitnya gitu kan. Jadi sebagai pemimpin tuh harus melakukan yang namanya komunikasi terlebih dahulu kepada tim. Oh ya, jangan lupa jangan terlalu dalam untuk mendekati tim atau berbicara kepada tim karena kita juga harus memerlukan aura sebagai seorang pemimpin ya. Jadi kita harus agak sedikit menjaga jarak agar mereka tahu kalau kita adalah pemimpin mereka. Nah, lalu yang ketiga itu adalah bagaimana kita sebagai pemimpin itu harus memberi arahan daripada perintah gitu. Maksudnya adalah ketimbang kita sebagai pemimpin itu harus perintah, kamu jaga sana dong, kamu kerja harus benar gini. Lebih baik kita akan mengajarkan lalu mengarahkan kepada tim kita apa yang harus kita lakukan supaya tim kita lebih mengenal job desk-nya masing-masing, lebih memiliki inisiatifnya untuk melakukan apa yang harus dilakukan tanpa kita perintah. Contohnya adalah ketika kita memimpin sebuah sepak bola. Dalam sepak bola itu memerlukan taktik yang sangat kuat, di mana taktik tersebut adalah untuk mencapai sebuah goals yang akan kita perlukan. Jadi kita sebagai pemimpin adalah ketika kita mempunyai pemain bertahan di belakang gitu, tapi dia tuh kerjanya maju-maju terus gitu kan. Lalu kita sebagai pemimpin daripada lu belakang lah ngapain lu, lebih baik kita akan mengayominya gitu kayak seperti kamu mendingan jaga di belakang loh, karena kan kamu back ini tugasnya adalah menjaga dan mengoper kepada bagian depan untuk mencetak gol. Jadi tugas kamu hanya memberikan assist gitu. Jadi lebih baik, jadi mereka paham gitu apa yang harus mereka lakukan ketimbang kamu perintah tok udah mereka nggak tahu nih harus apa. Kamu jaga situ ya udah jaga doang, mereka nggak tahu itu harus apa gitu kan. Tapi karena seorang pemimpin yang baik dan memberikan arahan yang baik, jadinya mereka tahu, oh jaga di sini tuh kamu fungsinya untuk ini loh, kamu tuh fungsinya untuk ini loh gitu. Jadi tuh mereka paham gitu apa yang harus dilakukan seorang tim dalam menjadi bawahan kamu. Nah, lalu yang terakhir itu adalah memberikan sebuah ekspektasi yang cukup atau memberikan sebuah pride atau kebanggaan tersendiri kenapa kita membentuk tim ini dan untuk apa tujuannya gitu. Maksudnya dalam artian memberikan ekspektasi atau kenyataan yang jelas gitu. Jadi misalnya kita membentuk tim sepak bola tadi dengan pemimpin kita tunjuk jalan dia. Nah, dia itu harus menjadi sosok yang tenang aja, kita pasti bisa kok gitu. Di saat yang kita kan main bolanya cupu gitu, kita kan nggak bisa apa-apa main bola gitu. Tapi karena kamu berpemimpin yang positif tadi, terus memberikan arahan yang baik dan terus berkontribusi, jadinya kamu itu dapat bisa membuat sebuah suasana menjadi lebih cair dan lebih bersemangat lagi.
gitu. Jadi menurut saya pemimpin yang baik itu adalah kuncinya di kata pertama, yaitu tetap positif, tenang dalam menghadapi eh, permasalahan-permasalahan yang ada di tim. Jangan lupa untuk satu hal, pemimpin itu menurut saya adalah positif tapi harus tetap menjaga jarak, dan juga pemimpin itu harus lebih berwibawa. Nah, jadi pemimpin ini lumayan susah menurut saya. Saya aja kurang bisa gitu menjadi seorang pemimpin yang berwibawa besar, ini sampai saya ingin dihormati sama tim saya pun. Menurut saya pemimpin itu termasuk bakat yang tidak dimiliki oleh semua orang gitu. Menurut saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.